Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dusyanti Rahayu dari Divisi Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan produktivitas pada remaja. Produktivitas adalah salah satu atribut utama untuk orang yang berkeinginan menjadi sukses. Individu yang produktif di tempat belajar atau bekerja biasanya adalah orang yang menciptakan solusi yang berarti untuk masalah yang sering dihadapi. Mereka memiliki tujuan dan mereka tahu bagaimana mengoptimalkan hal-hal yang berguna pada saat kesusahan. Dengan cara ini, mereka dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang paling penting dan membuang lebih sedikit waktu untuk hal-hal yang tidak banyak berpengaruh untuk kehidupan kita. Untuk membuat kita menjadi lebih produktif, penting bagi kita untuk tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya, produktivitas di sekolah adalah langkah pertama menuju berkembang sebagai individu produktif yang akan berguna sepanjang hidup seseorang. Siswa yang mengembangkan keterampilan ini sejak dini dan belajar bagaimana memanfaatkan waktu akan membawa kebiasaan ini ke dalam kehidupan profesional mereka secara efisien. Apa itu produktivitas? Sederhananya, produktivitas adalah kemampuan individu untuk mencapai tugas tertentu dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas atau akurasi. Efisiensi seseorang dalam menyelesaikan tugas dan mengatur waktu dapat berdampak langsung pada produktivitas pribadi atau profesional diri kita. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. 1. Pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah akumulasi dari hasil pendidikan, baik pendidikan yang diperoleh secara formal maupun non-formal. Dengan berbekal pengetahuan yang luas, seseorang diharapkan bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik dan secara efisien sehingga pengetahuan sangat mempengaruhi apakah seseorang tersebut bisa menjadi produktif atau tidak. 2. Keterampilan. Keterampilan adalah sebuah kemampuan atau sebuah penguasaan dalam bidang tertentu atau bersifat kekaryaan. Keterampilan bisa diperoleh dalam proses belajar ataupun berlatih. Dengan keterampilan yang dimiliki, seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien, sehingga orang tersebut bisa termasuk ke dalam kategori orang yang produktif. 3. Kemampuan. Kemampuan merupakan suatu hal yang terbentuk dari beberapa kompetensi yang dimiliki seseorang. Misalnya seperti pengetahuan dan keterampilan merupakan sebuah faktor pembentuk kemampuan. 4. Sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan baik yang menyenangkan orang lain atau tidak menyenangkan bagi objek, individu, atau sebuah peristiwa. Sikap yang dimiliki seseorang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terpola dalam diri seseorang. 5. Perilaku. Perilaku merupakan sikap dari seseorang dalam menghadapi segala sesuatu, kondisi maupun situasi baik di lingkungan masyarakat, alam, dan lainnya. 6. Usia produktif. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2015, usia belum produktif dari umur 0 sampai 14 tahun sebanyak 66 juta orang. Untuk usia produktif pada 15 sampai 64 tahun sebanyak 185,34 juta orang, sedangkan usia sudah tidak produktif yaitu 65 tahun ke atas sebanyak 18,2 juta orang. Ciri-ciri produktif. 1. Melakukan pekerjaan dengan manajemen waktu yang baik. 2. Mengesampingkan hal-hal yang dirasa kurang penting. 3. Mengedepankan kegiatan atau pekerjaan penting dan positif. 4. Selalu fokus dengan apa yang dikerjakan dan menjadi tujuannya. 5. Memiliki skala prioritas. 6. Selalu menjalankan pekerjaan dengan baik dan tuntas. 7. Memiliki rencana, target, dan tujuan yang jelas. Faktor yang menyebabkan tidak produktif. Yang pertama, suka menunda-nunda pekerjaan. 2. Tidak fokus dan banyak pikiran yang mengganggu. 3. Mudah bosan dengan situasi dan kondisi yang dijalankan. 4. Tidak memiliki rencana ke depannya. 5. Terlalu fokus dan asik dengan media sosial. 6. Tidak memiliki inisiatif. 7. Mudah teralihkan dengan kegiatan atau pekerjaan lain. 8. Mengedepankan rasa malas dan tidak memiliki tekad untuk lebih berkembang. Cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, mengatur waktu. Waktu sangatlah berharga. Dengan membagi waktu secara bertahap, dapat menggunakan waktu yang berbeda dalam sehari secara efektif dan menjaga motivasi kita serta memastikan bahwa kita masih dapat mencapai tujuan pribadi. 2. Istirahat yang cukup. Istirahat sebenarnya membantu kita meningkatkan produktivitas. Menjadi produktif tidak berarti membuat diri kita terlalu banyak aktivitas yang akhirnya bisa membuat kita
menjadi kelelahan, bahkan jatuh sakit. 3. Fokus pada hal-hal penting dan positif. Mengerjakan pekerjaan yang paling penting lebih dahulu merupakan langkah yang tepat untuk menjadikan kita seseorang yang produktif. 4. Membuat rencana jangka panjang. Buatlah daftar pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tentukan mana yang paling penting dan yang harus diselesaikan sesegera mungkin. 5. Mengesampingkan rasa malas dan kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan. 6. Inisiatif. Orang yang produktif tidak akan menunggu sebuah motivasi untuk datang. Mereka akan memulai bekerja sehingga motivasi akan mengikuti mereka. Jadi lakukanlah segala sesuatu atas inisiatif atau keinginan dirimu sendiri. Jangan menunggu diperintah ataupun terinspirasi atas orang lain. 7. Tetap perhatikan faktor kesehatan. Prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita di tengah-tengah padatnya aktivitas yang dilakukan setiap harinya. 8. Membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Salah satu hal yang bisa membuat kita menunda pekerjaan adalah kita menganggap tugas tersebut sulit dan terlalu banyak untuk dilakukan. Oleh sebab itu, kita harus membagi tugas kita menjadi bagian yang lebih kecil agar memudahkan kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau hal yang mengganggu, mohon maaf dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.